Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channelnya Sandrine 15. Nah, kali ini aku bakal menceritain sebuah lokasinya itu di sini. Sebelumnya aku bakalan nyamarin semua nama. Aku nggak bakal nyebutin lokasi karena ini lokasinya di Pekanbaru dan ini nggak banyak orang yang tahu. Nah, salah satunya aku adalah murid di sekolah itu. Kita anggap sekolah A. Jadi pada tahun 2015 atau 2014 gitu kan, di setiap sekolah itu pasti ada yang namanya ekstrakurikuler kayak pramuka, PMI, kayak gitu, pasus atau sepak bola, basket. Nah, di salah satu ekstrakurikuler ini, nah itu ada gabungan dari semua ekstrakurikuler pergi hiking atau pergi jalan-jalan di semua grup itu ke suatu tempat, yaitu kayak hutan, tapi hutannya tuh dilindungi di Pekanbaru pokoknya. Yang pastinya bukan hutan kota, bukan. Jadi pergi ke situ ramai-ramai, sama ada anak pramuka, ada anak pasus, ada anak PMI juga, anak PMR ya, PMR. Nah, sorry ya guys, aku lupa namanya. Itu kan ada tuh, kalau setiap kelompok pasti ada perempuan, terus dibagi-bagi kan, digabung antara anak PMR, anak pramuka sama anak pasus tuh digabung tuh menjadi kayak satu kelompok A, B, C, dan D. Nah, disuruh keliling, naik ke tanjakan, turunan, kayak gitu pokoknya, naik ke gunung-gunung itulah pokoknya. Di saat jam siang, pokoknya istirahat tengah hari gitu, istirahat makan atau istirahat apa gitu. Jadi ada salah satu siswa, nah di sini siswi perempuan. Nah, di sini aku nggak bakal nyebutin namanya dan nggak nyebutin juga dia berasal dari organisasi apa, karena ini cukup pribadi ya. Nah, di sini tuh mungkin siswi ini tidak sengaja membuang, mohon maaf, pembalut dia sembarangan. Jadi penghuni di sana itu merasa terganggu atau merasa tempat dia telah dikotorin kayak gitu. Jadi kesurupan lah, kemasukan, ya kan? Tapi sayangnya karena tidak bisa dikeluarin di situ dan tidak ada ahlinya juga, jadi yang kesurupan ini dibawa langsung ke sekolah A, asal sekolah. Nah, asal sekolah dibawa ke situ. Dan anyway, di setiap sekolah pasti ada penunggu yang lama-lama gitu kan, karena sekolah tuh kayak dari tanah lapang yang dibangun sekolah, jadi kayak penunggu lama gitu. Nah, dibawalah yang kerasukan ini ke sekolah tanpa dikeluarin dulu nih yang ngerasukin siapa, karena yang ngerasukin itu nggak 1 atau 2 orang, tapi 3-5 orang. Dikeluarin lah di sekolah. Jadi yang kesurupan ini tuh udah sembuh terus disuruh pulang. Jadi ini, oh ya, aku belum ngasih tahu kalau acaranya itu hari Minggu. Nah, di Senin, jadi kan keadaannya udah oke nih. Nah, di Senin tuh kita ada namanya upacara pagi. Tapi sayangnya di sini aku masuk siang. Jadi waktu SMA itu ada pembagian 2 jadwal, yaitu masuk pagi sama masuk siang. Nah, kalau masuk pagi itu masuknya tuh dari jam 7. Kalau masuk siang itu dari jam 1. Nah, kebetulan aku jadwalnya masuk jam siang, jam 1. Jadi anak pagi ngelakuin upacara bendera merah putih setiap Senin tuh. Nah, di saat itu
timbullah kejadian yang tidak terduga, yaitu kesurupan massal. Kenapa dibilang kesurupan massal? Karena yang kesurupan tidak hanya 2 atau 3 orang, tapi 15 lebih. Dan anyway, kenapa bisa terjadi kesurupan massal? Karena penghuni yang di hutan dibawa ke sini, jadi kayak ke sekolah ya. Jadi kayak penghuni yang di sekolah ini tidak setuju, maksudnya tidak setuju itu atau kayak gimana sih kalau misalnya kayak orang debat gitu, kayak wilayah dia ada yang masukin gitu, ada warga baru, jadi di situ jadi kayak penghuni sekolah itu ngamuk gitu, terus kayak ngerusukin semua, kayak gitulah pokoknya. Dan akhirnya yang aku masuk siang terus diumumin tidak masuk sekolah dulu sampai sehari 2 hari gitu. Nah hari Rabu baru masuk lagi. Nah kenapa aku tahu cerita ini? Karena aku diceritain sama orang yang pagi datang, dan alasan kenapa kami nggak masuk tuh dibilang, tapi nggak spesifik banget gitu kan. Terus pas masuk di hari Rabu, teman selokal aku 2 orang kemasukan. Aku nggak bakal nyebutin namanya, anggap aja cewek A dengan cewek E. Cewek A ini kemasukan tuh, terus dia bilang kayak aku ingin pulang. Nah yang kemasukan itu tuh ternyata yang dari hutan, jadi kayak dia pengen diantar ke sana kayak gitu. Nah teman aku yang satu lagi tuh yang si E itu sebenarnya dia ada penjaga dia dari kecil gitu, terus kayak ya masukin dia tuh lebih kuat dari penjaganya dia. Terus tapi yang si cewek E ini hanya nangis kayak gitu. Abis itu pingsan. Nah barulah didatangin ahlinya, disuruh keluarin atau apa segala macam. Itu beberapa kisahnya. Nah sekian cerita horor yang saya bawain, walaupun gak horor-horor banget, tapi harap maklumin, next time akan bawain cerita apa lagi ya. Ditunggu. Bye bye.